Halo Pran, gimana Pran? Halo, di mana Pak? Di tempat ngopi-ngopi di depan. Oh iya, iya. Samping Pak. Oke, sini. Pak, Oke. Cerita Pran. mau tanya-tanya masalah wifi untuk di desa itu, Pak. Gimana? Jadi kan di desa itu kan perlu sinyal internet kan, karena itu kan termasuk blank spot untuk sinyal. Oke. Jadi ada inisiatif dari aku nih untuk naruh sinyal di situ biar warga situ juga bisa akses. Lagian situ juga kan ada desa wisata, ada wisata situ kan perlu sinyal internet lah di situ. Perangkat sudah siap? Kalau perangkat sudah ada 2 perangkat kami, Pak. Sudah. Terus Iya. masalahnya sekarang apa? Masalahnya kami belum bisa untuk menggunakan perangkat itu, Pak, karena itu cuma sebatas modem. Oke. Ini yang perlu diketahui bahwa konsep yang harus kalian nanti sampaikan di situ bahwa teknologi ini tentang teknologi ya. Teknologi itu kalian tidak boleh terkesan menakut-nakuti masyarakat bahwa teknologi harus tinggi, harus apa gitu kan. Masalah teknologi itu dalam hal-hal yang sesederhana mungkin. Jadi kasih pemahaman ke masyarakat bahwa teknologi itu tidak sebatas menciptakan hal-hal baru, tapi pemanfaatan. Nah ini saya sangat mendukung sekali ini karena menyangkut teknologi tepat guna, nanti dampaknya adalah meningkatkan pendapatan seperti itu sangat membantu sekali. Saya respect dengan hal-hal seperti itu. Iya. Kita juga mendukung program pemerintah ya kan tentang digitalisasi desa. Desa itu tuh punya website loh, tapi nggak bisa diakses, susah di-upgrade karena memang fasilitas internetnya di situ masuk kategori dalam blank spot. Kira-kira apa nih yang harus saya bantu nih? Untuk bikin alat modem itu, Pak, bisa mengakses sinyal di situ, Pak. Karena kan termasuk blank spot tuh tanda tanya besar. Oke. Perangkat sudah ada ya? Sudah ada siap? 2. Nah, ini modemnya, Pak. Oh, modem ini. Nah, ini kalau modem ini saya sangat rekom ini, Bang. Bandwidth-nya besar. Jadi modem ini sederhana kok untuk dimodifikasi. Ini mudah ini. Nanti modem ini tinggal kalian lepas saja nanti dalamnya nih solderannya, kabelnya. Nah, ini nanti jangan lupa, ini mudah ini melepas. Nah, nanti antenanya ini kalian solder, diperpanjang pakai kabel. Yang ini yang 4G-nya kalau saya lihat lambdanya. Ini kan ada keterangan di sini. Nih. Nanti kalau mau memperpanjang yang itu sama cara melepasnya. Segini kan. Pas. Nah. Iya. Ini kan ada keterangan ini. Ya kalau ini yang WiFi. Nanti kalian solder aja ini kabelnya diperpanjang pakai kabel koek gitu. Iya. Pasang. Nah, cara-cara seperti ini yang disebut kita bilang DIY atau do it yourself. Ini yang disebut teknologi tepat guna. Caranya sederhana, efektif. Oke? Oke, itu aja, Pak. Oh, berarti selamat bertugas. Oke. Yuk. Makasih, Pak ya. Yuk. Niko dia kemiringannya bisa sampai belok yang di sampai sini. Sama, hampir sama nih kita Niko kan.
Programnya masuk sini kan? Iya, masuk sini. Yang bagian itu? Kita bisa stabilkan listriknya. Oh, biar tidak terlalu Ya. tinggi, kayak terlalu rendah. Ya. Nah, tadi aku baru sudah nanya sama Pak Wimi yang masalah modem wifi untuk di Blitar seberang itu kan. Iya. Nah, dia ngomong bisa kita pakai itu, tapi caranya kita manjangkan antena untuk nangkap sinyalnya. Jadi antenanya aja yang di atas tower dan modemnya tetap di bawah. Coba tengok. Buku dulu. Buku tadi. Buku sama pena. Nah, jadi skate kalau untuk antenanya misalnya ini bambunya kan. Ya kan, ini bambu. Ya. Terus antenanya kita taruh di atas ini, yang dua ini. Yang dua ini ya. Iya. Nah, modemnya tetap di bawah sini. Ini modemnya. Nah, jadi modemnya tetap di sini dengan antena pemancarnya, sedangkan di sini antena untuk mendapatkan sinyalnya. Nah, antena sinyalnya di sini. Jadi biar tidak ada kebocoran data. Nah, di sini kita perlu kabel yang lumayan panjang untuk ke bawah dari antena sampai ke modemnya lagi. Titik pemasangan wifi di situ kita ada alatnya, ada 2 buah. Ini satu lagi ada di situ. Tinggal kita pasang aja. Untuk titik pemasangannya itu satu di air terjun. Di titik air terjun pas di desa wisatanya. Di air terjun, satu lagi sama di rumah kades di sini. Rumah kades juga ditaruh ya? Ditaruh juga karena ada 2 titik. Dua titik. 2 titik untuk di sini untuk wisata dan satu lagi di sini ini untuk warga. Saya mendapatkan satu jalan keluar untuk menghasilkan sebuah jaringan di desa ini, yaitu dengan cara sedikit merombak dari modem itu tadi. Ada sedikit perubahan yang kami lakukan pada modem agar bisa menerima sinyal lebih bagus. Oke, modemnya sudah selesai. Jadi besok kita tinggal masang di 2 titik. Titik pertama rumah kades, titik kedua di air terjun. Oke dah, yuk kita beres-beres dulu yuk. Ya.
Di modifikasi. Ini tigo tuh kan kamu bagi tigo. Maju dikit lagi ya bang. Perluas lagi, perluas lagi. Ini enggak ada. Aneh. Bisa? Nah, tinggal ngecek ituannya lagi, kecepatannya, ngatur SSID-nya. Manfaat kalau dari saya sendiri terbantu untuk bagian-bagian mengerjakan tugas kuliah. Itu kalau dari pribadi saya kan, untuk yang mengakses internet itu untuk bagi saya itu mempermudah sekali. Tapi kalau untuk warga desa mungkin lebih banyak lagi manfaat bagi warga desa, karena selama ini sinyal di sini sangat sulit. Jadi bisa hampir dibilang tertinggal desa ini karena kekurangan dari sinyal tersebut tadi, sinyal internet tadi. Nah, dengan adanya sinyal yang lancar itu, desa ini akan lebih maju. Nah, ini kita bagusnya bikin cenderamata yang menggambarkan tentang bunga rafflesia. Ya, bunga rafflesia memang kan bunga endemik yang ada di Bengkulu. Nah, coba kita tampilkan ini menjadi nanti sebagai souvenir ataupun oleh-oleh untuk setiap wisatawan di desa kita. Bagaimana? Mas? Ini contoh gambarnya ini. Oh ya, Nanti kita buat. ya dengan yang ini ya, media ini ya. Ya. Bagus. Ini kayu apa nih? Surian. Kita pakai kayu surian. Oke, siap. Mas Paidi ini membuat souvenir dari bahan kayu menggunakan teknik laser atau CNC. Itu menjadi souvenir unggulan yang ada di Desa Blitar Seberang karena memang memanfaatkan teknologi untuk membuat produk yang lebih ramah lingkungan dan memiliki daya jual yang sangat tinggi begitu. Belum nih, Nah, dengan adanya sinyal yang lancar itu, desa ini akan lebih maju, apalagi untuk poin penilaian desa wisata itu sudah terpenuhi, dan banyak aplikasi-aplikasi desa yang baru kini bisa berjalan lebih lancar lagi, dan sinyal tersebut juga bisa menyokong UMKM-UMKM yang ada di desa.
Setelah internet bagus, kita juga memiliki ide bagaimana wisatawan dapat dengan mudah mengetahui desa wisata Blitar Seberang dan desa wisata yang lain yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan juga Provinsi Bengkulu. Kita membuat suatu upaya, yaitu membuat aplikasi yang bernama SIDEWI, Sistem Informasi Desa Wisata. Sistem Informasi Desa Wisata merupakan sebuah aplikasi yang sedang kita kembangkan untuk memberikan ruang kepada wisatawan atau masyarakat untuk mengetahui desa-desa wisata yang ada di suatu daerah, yang terutama di Provinsi Bengkulu. Keinginan ke depan kalau untuk desa ini, ya gunakan fasilitas yang sudah ada dengan sebaik-baiknya, dan jika bisa dikembangkan lagi, itu saja sih sebenarnya kalau keinginan saya untuk desa. Kalau untuk diri sendiri, mungkin akan mencari mitra atau teman lain untuk membantu desa-desa yang lain yang ingin meminta bantuan jika ada hal masalah yang sama seperti desa kami, mungkin kami bisa menolong hal tersebut untuk desa-desa lainnya. Manfaat dari aplikasi itu, masyarakat bisa lebih mudah mengakses desa wisata. Mereka tidak harus datang dulu ke desa untuk mengetahui apa yang bisa mereka lakukan di desa wisata itu, apa yang bisa mereka beli di desa wisata itu, tapi cukup menggunakan aplikasi. Jadi menggunakan aplikasi, mereka cukup misalkan melihat paket yang dipilih, booking, ya tinggal datang. Jadi pelayanan mereka sesuai dengan yang di booking dalam aplikasi tersebut. Tentunya nanti ketika memang aplikasi ini bisa lebih berkembang dan maju, ini juga akan memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat Desa Blitar Seberang selaku pemilik dari aplikasi tersebut. Ketika kita membuka satu menu, yaitu menu desa wisata, di sana kita bisa memilih desa wisata mana yang akan kita lihat. Salah satunya Blitar Seberang. Kita klik Blitar Seberang, kita bisa melihat pilihan pemandu. Kita ingin menghubungi pemandu yang mana itu sudah tersedia. Tentang peta wisata, kita bisa buka di sana. Di dalam peta wisata Desa Blitar Seberang, mana aja ini yang terfavorit dan memang yang bisa dijangkau melalui menggunakan kendaraan roda 2 ataupun berjalan kaki. Di sana juga ada namanya menu toko desa. Di sana kita bisa melihat dan membeli souvenir hasil karya dari warga desa ataupun teman-teman anak-anak muda yang ada di Blitar Seberang. Kita sempat survei ya dulu ya, survei jalan kaki 2 kali nih. Kamu lewat sini. Dengan adanya akses internet yang baik di Desa Blitar Seberang, ini sangat memudahkan anak-anak muda kita yang sedang bersekolah itu dalam mencari informasi yang mereka butuhkan. Hal ini juga bisa membuka wawasan mereka agak lebih luas tentang bagaimana desa ini dapat
dikenal dan menjadi tujuan destinasi masyarakat luas. Melalui internet, dahulu desa kita tidak, mungkin kita buka Google mencari desa wisata Blitar Seberang itu tidak muncul. Namun sekarang dengan adanya internet, di YouTube, Google dan lain-lain, dengan mengklik desa Blitar Seberang itu semua informasi sudah ada tentang desa kita. Digital adalah konsep di mana dia menggambarkan sebuah pasangan antara angka 0 dan 1. Dan dia akan menjadi parameter atau tolok ukur peradaban suatu bangsa. Digital, kalau menurut saya digital itu adalah sebuah teknologi baru, era baru di kehidupan kita saat ini ya. Era digital, semua digital itu hal yang mempermudah kehidupan kita. Tapi bukan berarti digital itu hal yang sulit atau rumit ya. Seperti contohnya kita sudah memegang handphone Android itu sudah termasuk digital. Jadi itu bukan hal yang rumit. Dan digital itu saya rasa akan mempermudah kehidupan kita ke depannya.